Satu. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa la umur tiyawaddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya banggakan dan sayangi seluruh mahasiswa di kelas metodologi penelitian bisnis yang insya Allah kita akan Rahman sehat, Man? Alhamdulillah, Bu. Bahkan sudah semester 6, jadi sudah mau menyusun penelitiannya untuk menyelesaikan studi dalam strata satunya, gitu ya, di mana tuntutannya adalah di akhir dari pembelajarannya Anda semua harus membuat karya tulis. Dan di mata kuliah ini kita bukan hanya belajar mengenai apa itu metodologi, apa itu sistematika, urutan, alur, tapi kita juga belajar untuk berpraktik menyusun kerangka ilmiah dan kerangka tulis, gitu ya, sampai kepada syukur-syukur sampai kepada risetnya. Jadi kontrak belajar kita di awal yang harus kita sama-sama berniat, berkomitmen untuk menyelesaikan adalah tugas. Karena setiap minggu metodologi itu mata kuliah yang paling melelahkan, kata mahasiswa ya. Kata saya juga dulu waktu saya S1, S2, dan S3. Kenapa? Karena ya tadi belajar sambil berpraktek gitu. Jadi kita menyusun studi literaturnya, kemudian kerangka pikir dan masalahnya, sampai kepada menemukan apa sih masalah yang atau fenomena atau topik yang ingin kita teliti gitu. Nah, di awal pertemuan kita, di pertemuan perdana ini, saya pengen semuanya berkomitmen untuk setiap minggu memprogres hasil dari pembelajaran yang dilakukan. Dan pastinya karena ini metodologi penelitian, berarti semuanya memiliki konsep awal tentang apa sih tema yang akan disusun, apa sih yang akan dilakukan atau dikerjakan, kayak gitu. Yang pastinya ya akan tapi dinikmatin aja. Pastinya membutuhkan konsentrasi maksudnya, gitu ya. Oke, kemudian ada beberapa hal lagi. Jadi di awal saya sampaikan metodologi itu kan sistematika atau alur gitu ya dalam penyusunan satu karya research, mulai dari penyusunan pemilihan topik, pencarian fenomena atau masalah dalam research, kemudian sampai kepada bagaimana merumuskan masalah, penetapan variabel, apa itu objek teoretikalnya, bagaimana membangun hipotesis atau dugaan, kemudian apa operasionalisasi. Operasionalisasi itu artinya membunyikan karakter atau atribut yang ada pada penelitian semuanya. Dan yang berikutnya setelah kita menemukan operasionalisasi, maka kita harus tahu juga bagaimana objeknya, siapa populasi yang akan diteliti, bagaimana teknik sampling, teknik untuk memilih wakil daripada populasi dalam penelitiannya, kemudian sampai kepada teknik analisisnya, dan kepada pengolahannya, sehingga kita menghasilkan satu simpulan yang komprehensif dengan rangkaian panjang tadi, itu disebut metodologinya gitu. Nah, beberapa research sebelum saya buka ya, saya coba buka tentang alur kerangka pikir. Mungkin materinya sudah dibagi, tapi yang akan kita bahas pada 15 kali ke depan sesi, insya Allah dengan UTS dan UAS gitu ya, itu tadi bagaimana membangun apa yang disebut masalah atau fenomena, kemudian bagaimana merumuskan hipotesis, membuat kerangka pikir, menentukan populasi, menentukan sampling, menetapkan instrumen, kemudian menentukan teknik analisis, apakah menggunakan regresi, korelasi, panel, cross-section, observasional kualitatif, SWOT, ya kayak gitu. Dan terakhir adalah membuat kesimpulan dan saran. Gitu ya. Oke, bismillah, semoga semuanya dimudahkan untuk bisa menyelesaikan ya harapan-harapan pada kelas ini, khususnya mahasiswa di semester ini kan memang diharapkan sudah memiliki sari atau ide-ide, sehingga pada saat Anda nanti semester 7 mau ke 8 sudah
final gitu ya, memiliki proposal. Nah, saya akan buka PPT-nya. Ini nggak sama dengan kelas yang tadi ya, Nov? Beda, Bu. Berarti mereka sudah menunggu lama ya. Maafin ya, next mungkin di split day yang metodologi biar tetap di hari Senin. Jam 1 kan jadwalnya, Nov? Iya, Bu, jadwalnya jam 1. Kalau semester 6 ini tetap ada 7 mata kuliah kan ya? Kalau nggak salah 6 deh. 6, Bu. Fullnya hari apa tulang? Hari Senin, Rabu, Kamis udah dua-dua semua kan. Oh, oke, berarti 2 Senin. Berarti kemarin Sabtu ya, karena saya geser ke hari ini ya, Lang. Iya, Oke. Bu. Saya lanjut kepada perencanaan penelitian. Ini disebut, sebenarnya metodologi itu menyangkut mengenai alur planning dalam research, tapi kerangka blueprint, milestone gitu ya. Blueprint itu kan rencana ya, peta. Nah, ini disebut alur metode atau sistematika. Mulai dari memilih masalah, menentukan studi literatur kita, apa sih yang dibaca, mana sih bahan bacaannya, bagaimana merumuskan masalah, merumuskan tujuan, karena harus relate antara masalah dengan tujuannya. Kemudian bagaimana membangun hipotesis yang pastinya hipotesis itu dibangun oleh theoretical. Kemudian metode penelitian, di sini ya metodenya, metode penelitian khusus SON itu sebenarnya skopnya sih nggak terlalu besar, tetapi menjadi salah satu rangkaian keterpaduan antara aliran ini. Jadi flow ini kuncinya memang ada di pemilihan masalah, kemudian studi literatur, dan yang berikutnya adalah diterjemahkan pada ini konsep pemilihan metode. Jadi populasi, apa itu identifikasi kita terhadap populasi, kemudian bagaimana sampling. Nanti kita akan belajar ya, teknik sampling probability, non-probability, kemudian simple random sampling, proportional random sampling, cluster random sampling gitu ya. Apa sih, Bu, sampling? Sampling itu adalah sampel dari satu populasi. Itu disebut sampling. Tekniknya macam-macam, ada 2 model. Ada yang dengan peluang bisa terpilih, ada yang dengan tidak melibatkan peluang atau sensus. Semuanya dipilih menjadi wakil daripada populasi. Jadi dia disebut non-probability. Oke, kemudian menyusun instrumen itu dengan kuesioner, dengan alat rumus atau alat hitung, kayak gitu. Kemudian mengumpulkan data dengan instrumen kan alat ya, instrumentalia, alat untuk mengumpulkan data. Dan ini adalah pengumpulan datanya. Kemudian setelah datanya dikumpulkan, alatnya sudah ada, ya tinggal dianalisis. Setelah dianalisis, dieksplanasi, dikata-katain, diterjemahkan, diurai, baru kita temukan apa sih temuan dalam research-nya. Kayak gitu. Jadi, konsep utama dalam pembelajaran metodologi ini, apa sih goal-nya? Goal-nya adalah kita bisa membuat proposal. Goal 1, stage 1. Stage 2 berarti kita sudah mempunyai hasil research. Gitu loh ya. Jadi semuanya reporting-nya harus rajin atau maksain setiap minggu untuk mereport mengenai perkembangan, apa sebenarnya topik yang menjadi interest atau passion, atau selain interest itu juga ya keahlian kita, skill kita cenderung kemana.
Kayak gitu. Nah, ini adalah observasionalnya. Setahu saya, Anda semua kan sudah lulus kompre ya? Udah lulus kompre kan? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh ya, sorry. Ini semester 6 ya? Berarti tahun depan komprenya. Salah saya. Yang kompre itu biasanya sudah menjelang 7 akhir dan mau ke 8. Kalau semester 6 baru ada kegiatan KKN ya nanti ya? Iya, Bu. Oke, nanti ada KKN di September, Oktober, terus yang ber-MBKM ya ber-MBKM, nggak apa-apa, nanti tinggal melaporkan kalau misalnya ikut research, ikut misalnya ya ikut Renea menang hibah, terus Rahman ikut, atau Mutia ikut gitu, terus dikonversikan mata kuliah nggak apa-apa, itu bisa. Jadi kalau ada dosen atau ada kegiatan yang BKP, bentuk kegiatan pembelajaran yang ini dikonversi kepada mata kuliah yang sedang dilakukan, itu dipersilakan lapor kepada dosennya dan prodinya, gitu ya. Oke, selanjut. Perencanaan. Kalau kita ngomong tentang overall gambaran umum gitu, secara umum menyeluruh tentang research. Mulai dari judul, ada latar belakang, yang tadi, apa sih topiknya? Karena judul itu bisa berubah terus ya. Bisa berubah. Topik kita misalnya tentang manajemen, ini campuran ya, ada manajemen keuangan, ada pemasaran, ada campuran nggak ini? Iya, Bu. Ya, Bu. Campuran ya? Ya, Bu, campur. Jadi ada yang pemasaran, ada yang bisnis gitu ya. Itu sudah nentuin topik nyata. Contoh, kalau di pemasaran lebih senang kepada kepuasan pelanggan atau keputusan pembelian. Judulnya sih bisa berubah, determinasi keputusan pembelian atau faktor harga terhadap keputusan pembelian, terserah. Yang penting topik itu harus kuat dari awal. Apa sih topik mana sih yang Anda minati? Minatnya kepada manajemen hospitality hotel, manajemen misalnya ya kalau ngomong tentang pelayanan. Kalau keuangan, saya senang pasar saham, Bu. Ya, udah topiknya berarti lari kepada tentang determinasi atau variabilitas pada pembentukan return, misalnya yang keuangan. Contoh ya, saya sukanya trading, Bu, di stock exchange, tentang futures, tentang transaksi pada kurs. Ya udah, itu topik. Judulnya sih nanti bisa diredaksionalkan kembali, gitu. Bisa diubah. Panjang topik enggak, karena topik kan perjalanannya panjang ya, kita harus cari literatur, cari referensi gitu ya, hal-hal kayak yang lain yang bisa memperkuat ide-ide kita dalam menulis gitu. Kemudian latar belakang itu isinya, ingat ya, ada 2, apa itu? Ada masalah. Masalah itu dibangun karena adanya perbedaan antara data yang terjadi di masyarakat dengan teori. Teori ngomong, kalau harganya murah, maka pembelinya banyak. Ternyata data di lapangan, harganya murah, tapi nggak ada yang beli. Nggak sesuai teori ya. Padahal ini barang normal. Gitu. Nah, itu berarti ada masalah. Ada latar belakang. Kita punya data, kita punya teori, dan ada gap ketidaksesuaian. Jadi latar belakang itu isinya gap. Gap itu ada 4. Oke, paling sedikit 3 lah ya. Gap itu diperoleh karena adanya perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Harapan itu adalah nilai ideal. Pastinya lingkungan akan, SDM ya, tenaga kerja akan nyaman bekerja kalau dia disupport oleh lingkungan yang baik. Misalnya, teman pekerja, kemudian struktur organisasi atau budaya organisasi yang kuat, kayak gitu, mestinya. Kenyataannya, para pekerja tidak disiplin untuk datang ke kantor, demotivasi, itu masalah. Jadi, sekali lagi, tekanan latar belakang, karena isi daripada research itu ada di latar belakang 60%. Jadi, kalau latar belakangnya oke, ada masalah, ada data, ada teori yang berbeda, ada hal-hal yang menjadi temuan kita, maka sebenarnya 60% research kita sudah aman.
Kenyataannya banyak banget yang bikin skripsi, tesis, disertasi, nggak ada masalah. Tapi langsung ada olah data. Di latar belakangnya tidak nampak ada gap atau ngetrennya sih orang sebut fenomena. Fenomena itu bukan fenomena kejadian luar biasa ya, bukan ya. Tapi berbedanya sesuatu ekspektasi dengan realitas. Atau tidak sesuainya teori dengan data. Atau tidak sesuainya peraturan pemerintah dengan kebijakan yang dilakukan. Kayak gitu. Peraturannya kan nggak boleh ini jalan keluar kota. Udah keluar tuh permen Menteri Perhubungan. Kenyataannya orang keluyuran tuh. Masalah itu loh. Karena nggak sesuai dengan aturan. Kayak gitu. Jadi tekankan dulu. Kenapa? Contoh ya, saya contohkan. Kita buat judul. Oke, nanti kita bahas lah. Ini yang akan kita bahas 16 kali. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana membangun masalah, bagaimana menetapkan rumusan, kemudian studi pustakanya gimana, bagaimana hipotesis itu, metode penelitian terdiri atas populasi itu apa, menetapkan sampling atau sampel, membentuk operasional variabel, ada variabel independen gitu ya, variabel. Misalnya saya bikin judul gini, Man, pengaruh, kamu apa jurusannya, Man? Konsentrasinya? SDM, Bu. SDM. Ya. Pengaruh manajemen mutu atau K3 lah ya, keselamatan, kecelakaan kayak gitu ya, kerja ya, terhadap adanya terhadap produktivitas karyawan gimana, Bu? Oke, kalau SOP jadi gini. Saya tadi random ngambil contoh ya. Jadi Man, kalau bikin judul itu lihat ada masalah nggak ada SOP. Misalnya SOP-nya banyak tapi nggak dijalanin. Galilah SOP itu aturannya banyak banget, tapi ada temuan dalam evaluasi manajemen mutunya di perusahaan atau dimanapun, SOP itu nggak dijalanin. Itu masalah ya? Masalah. Ya, kenapa? Iya, karena SOP-nya banyak, tapi produktivitasnya SOP-nya banyak dan nggak dijalanin, produktivitas tinggi. Loh, nggak pakai SOP aja udah tinggi loh. Itu masalah sebenarnya. Jadi sebelum kita menetapkan judul, kan tadi topik ya, kalau masalah SOP dengan variabilitas, misalnya prosedur, penerapan, kemudian pemanfaatan, SOP, berarti ada 3 variabel ya, penerapan, prosedur, kayak gitu ya, dan pemanfaatan SOP pada produktivitas, peningkatan produktivitas kerja. Biasanya SOP itu berkaitan dengan ya sebentar ya Man. Sebentar. Saya nyapanya ini Rahman terus karena yang lain nggak on sih kameranya. Iya Pus, taruh kucing saya manggil. Taruh. Kenapa? Kenapa? Hah? Kamu manggil, aku ngomong manggil. Ya, ini kucing saya manggil. Nih. Miung-miung nggak kelihatan kalau dari jauh ya. Kamu jangan manggil-manggil ya. Lihat kucingnya, Bu. Iya ini. Nih. Duh, nggak kelihatan. Ini karena di... Tuh. Miung-miung dari tadi. Saya mah liatin ibunya. Aduh, kamu nggak ada yang nemenin ya? Ntar ya, temennya mana? Ntar ya. Anak kucing. Enggak, ini ketok-ketok pintu bunda soalnya. Oke, kita lanjut lagi. Saya nggak mute ya, jadi kedengeran omongan saya. Ya, Farah. Iya, Ibu. Diskusi.
Ya, jadi gini. Untuk tadi, nggak apa-apa itu bagus, Man. Cuma nanti kita gali, Man. Kira-kira riset sejenis yang membahas tentang SOP berapa banyak gitu, Rahman. Jadi, biar kaya, apa sih tujuan Ibu nyuruh-nyuruh saya cari artikel gitu kan? Saya suruh ditugas tuh untuk mencari artikel sebanyak 15 gitu ya, Man. Tujuannya adalah biar tambah banyak informasi dan sumber agar kita mudah untuk menarasikan ulang. Jadi kalau skripsi itu kan mengidentifikasi dan mendeskripsikan apa sebenarnya yang terjadi gitu kan ya. Belum sampai levelnya baru pada analytical. Belum sampai kepada temuan, pengembangan keterujian teknologi, belum sampai level 3 atau level 7 atau 8. Saya balik lagi. Apa sih Bu yang Ibu ngomongin? Itu namanya level KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Kalau S1 itu baru sampai level 4. 4 apa 5 gitu. Kalau D3 itu level 3. Kalau S2 level 6. Kalau S3 level 9. Jadi pedas itu bukan hanya pedas di keripik ya. Tapi menjadi seorang strata, menjadi seorang ilmuwan itu pedasnya juga ada levelnya. Kita ini strata 1 sepertinya level 5 atau 4 gitu, 4 sampai 5. Jadi kalau SMA itu masih 1 2, D3 level 3 gitu. Oke, kita lihat ya. Saya balik lagi kepada tadi. Jadi begitu kita dapat masalah, kemudian kita konkret gitu, ada teorinya, ada datanya, 60% tugas kita dalam menyusun kerangka penelitian itu sudah selesai. Karena kalau itu belum ada, belum tersusun dengan baik, itu PR. Jadi banyak yang belum tuntas untuk menemukan masalah dalam setiap risetnya. Jadi, kenapa variabelnya pengaruh harga, promosi, dan lokasi terhadap keputusan pembelian. Terus saya tanya dong, ini kenapa kamu milih judul ini? Ya karena saya tertarik dengan harga. Enggak, bukan masalah tertarik, ada masalah enggak dengan harga. Kalau nggak ada masalah dia nggak bisa dijadikan variabel. Variabel itu apa sih, Bu? Variabel adalah karakter atau sifat yang ingin kita observasi mendalam terkait objek yang akan kita teliti. Gitu. Jadi kalau karakter tadi harga, kemudian promosinya gimana? Ada masalah, emang promosi dia nggak pernah promosi, Bu, tapi laku. Itu kan fenomena dong ya, kayak gitu. Dan itu dikata-katain dalam latar belakang kan, kunci kualitas dari penelitian itu ada di latar belakang. Makanya saya minta ke seluruh mahasiswa untuk nulis itu dari hati, mengata-ngatai. Jangan banyak-banyak bikin satu paragraf, bla bla bla. Hari ini aku bikin tentang apa ya? Dikatakan bahwa dalam baca-baca buku dikit atau baca berita dikit terus ngatain lagi. Jadi kita terhindar dari plagiasi. Nggak usah bab 1 itu nggak usah tebel. 2 halaman aja cukup asal dia ada masalah. Gitu. Ada data dan ada teori atau ada peraturan yang memang kontradiktori. Gitu ya. Kamu konsentrasinya apa, Rah? Saya pemasaran, Bu. Rencana mau bikin topik apa, Rah? Saya nggak nanya judul. Topiknya. Apa, Rah? Belum kepikiran sih, Bu, topiknya mau nyari Paling minat apa, Rah? Minatnya udah. Minat. Apa ya? Perilaku konsumen mungkin. Oke, nanti cari objeknya. Mau perilaku mereka di mana? Di industri pariwisata, industri farmasi, manufaktur atau jasa. Ya kan, perilakunya gimana? Di mana gitu. Nanti kamu baca deh. Kita akan tahu kemana kita melangkah kalau kita baca-baca terus kita senang yang mana gitu. Dulu saya sama sih, berubah-ubah. Tadi saya mau di Pegadaian, di Bank Indonesia, di pemerintahan kota gitu. Udah nggak nemu konsep gitu. Kenapa? Karena saya lagi mengeksplor. Jadi mengeksplor. Akhirnya saya bilang rasanya saya minat kepada UMKM deh. Gitu ya di awal waktu S1.
dulu belum ngetren dan ngehit seperti sekarang ya. Entrepreneur atau model small business entrepreneurship itu smash itu belum ngehit sampai seperti sekarang. Terus udah dong studi lapang melakukan interview gitu ya. Apa yang menjadi minat masyarakat, bagaimana produk Bapak gitu. Tapi berat banget karena saya harus melakukan qualitative approach. Tapi nggak apa-apa, itu nikmatnya beda. Kemudian saya tertarik dengan koperasi kelurahan. Akhirnya saya datang ke kelurahan. Ada masalah apa sih? Ini anggota maunya pinjam doang, nggak mau nabung. Ini uangnya banyak yang di masyarakat, nggak balik-balik. Masalah ya. Kata teori kan payung dari analisis kita, kalau tabungan atau simpanan anggota itu banyak, nggak ada masalah dengan arus keuangan, tapi akan ada masalah kalau dia sirkular, laporan keuangannya nggak balik. Atau ada lagi, ini case yang keuangan. Itu masalah loh. Katanya teori kalau simpanan tabungan masyarakat atau partisipan koperasinya banyak, is okay dengan financial statement atau laporan keuangan yang lain. Tapi ternyata ada masalah dalam praktiknya. Dan itu adalah latar belakang. Kayak gitu. Tapi saya belum lari ke situ, mungkin minggu depan. Saya pengen sekarang di hari ini semuanya menggali kira-kira interest-nya apa sih gitu. Cara menggali interest ya di Google cari apa judul tentang yang sekarang Society 5.0, perilaku masyarakat dalam bertransaksi melalui digital gitu. Ya kan? Digital dengan memanfaatkan cloud, misalnya pemasaran dengan cloud, strategi pemasaran online pada apa kayak gitu, kan bisa apa aja. Yang penting minatnya jelas. Cara membangkitkan minat, ya kita harus menggali informasi, ya tadi memaksimalkan literasi teknologi kita, literasi data kita, karena pastinya latar belakang akan baik kalau kita ngomong data, nggak cuma naratif, bla 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 cerita-cerita gitu ke barat ke timur, kan nggak ada yang bisa kita konfirmasikan. Data apa, fakta apa, kayak gitu ya. Latar belakang itu bicara mengenai, nanti detailnya per sesi kita akan bahas. Jadi rencananya, skenario-nya adalah setiap minggu kita progressing apa yang sudah Anda gali. Meskipun kelas ini agak gede, biasanya saya pegang kelas Medlit itu cuma 20 orang maksimal ya. Jadi private, individual touch-nya itu kerasa. Saya tahu banget sekarang mau bikin apa kayak gitu. Tapi kalau size-nya agak besar, jadi waktu untuk discuss-nya itu nggak banyak. Ya, syukur-syukur kita bisa ketemu di kelasnya. Semoga cepat berlalu pandemiknya. Semuanya sehat gitu. Nggak ada yang sakit kan sekarang? Ada, Bu, kayaknya, Bu. Nggak ada, Kal. Bukan sakit hati loh, Kal. Aman, Bu, aman. Aman. Iya, saya halu di pantai, pengen liburan. Ya, jadi ya kalau halu gitu ya, mau nyari yang gunung tadi nggak nemu. Jadi kalau kita ngebahas tentang topik atau fenomena sistematika alur tadi, bisa Anda pelajari urut-urutannya. Tapi yang paling more important adalah mulai nyari bahan, baca di Google. Nanti kita belajar lah ya, searching di Google. Tapi saya selesaikan dulu. Ini tantangan, halangan, rintangan seperti yang tadi saya sampaikan, gap antar fenomena, ada ambiguity. Ambiguity itu kok ambigu ya, kok nggak sesuai sih kenyataannya gitu. Mestinya kalau pelayanannya bagus, kenapa dia nggak beli lagi? Oh ya nggak tahu, mungkin aja mereka nggak ngerasa itu barang yang worth it atau nggak zamannya gitu ya. Barangnya bagus, tapi sekarang orang pada pakai model Bali atau Begi atau cutbray beracut, terus diubah. Nah, minat itu bergeser tidak diikuti dengan baik oleh supplier atau produser, maka ya pasti ditinggal pasar. Itu bukan lagi ngomong tentang fenomena, tapi memang ya kenyataannya bahwa kondisi itu yang mendorong orang untuk tidak
lagi interest pada produknya. Ya, ciri masalah yang baik, original, memiliki hubungan urgensitas. Maksudnya dia penting nggak sih diuji? Emang kenapa? And then so what? Ada pertanyaan gini dari penguji kalau sidang atau ujian lain. Saya mau meneliti tentang perilaku kedisiplinan atau semangat kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Ya, kenapa motivasinya? Kayaknya mereka malas deh, Bu. Mereka malas. Terus apa buktinya? Nggak ada itu di tulisannya, ada mereka nampak kalau nggak motivasi. Ya tapi kan mereka itu datangnya jarang-jarang, kadang telat gitu. Apa faktanya? Nah, itu dia. Berarti informasi yang disampaikan terkait fenomena itu tidak nampak. Klaim kita ada masalah dengan motivasi. Mereka datangnya terlambat. Tetapi dalam data tidak ada absensi atau jumlah karyawan yang masuk atau tidak masuk. Artinya apa? Berarti dalam latar belakang harus ada juga informasi tentang kehadiran rutin karyawan. Misalnya kita kasih screenshot atau snap capture gitu ya, tentang potret lah, tentang kehadiran mereka sebulan ini. Ternyata mereka hadir terus, ya, berarti nggak ada masalah dengan disiplin. Mereka datang kok, oh berarti ini Bu, lari lagi ke yang lain. Artinya memang benar-benar harus mengobservasi. Ada nggak sih masalah? Ada nggak sih keterbedaan atau ketidaksesuaian data dengan yang lain? Kayak gitu. Oke, visible itu bisa dicapai. Jadi kalau kita bikin research, tapi nggak ada datanya, berarti nggak bisa dilakukan. Misalnya mau meneliti tentang transaksi, kayak ini yang syariah ya, Bitcoin atau cryptocurrencies pada kondisi ya ini analisis fenomena Bitcoin berkaitan dengan peraturan MUI, ya, status haram oleh MUI. Oke, kita tahu metodenya eksplanatif, tapi kita nggak milik data. Siapa data di OJK, Bu, tentang pelanggan atau pembeli Bitcoin? Secara tracking sistem informasi, transaksi atau pelaku daripada Bitcoin atau kripto ini kan di luar negeri banyak banget ya. Terus kita di trackingnya pakai apa? Itu nggak manageability, nggak visible. Visible itu kalau, makanya saya cerita nih ya ke mahasiswa semester 6. Mahasiswa bimbingan itu nanya gini, Bu saya mau meneliti di koperasi Bu. Tentang apa? Tentang perpinjaman simpanan modal, simpanan apa? Perputaran pinjaman pada struktur modal. Oke, oh bagus, Bing. Datanya gimana? Tapi saya nggak tahu, Bu, koperasi yang mana. Jadi, di mana? Tetapkan dulu, harus manageability, harus ada datanya. Kalau nggak tahu koperasinya, berarti nggak ada masalah. Kenapa nganggap ada masalah dengan koperasi pinjaman modal? Sementara objeknya aja nggak tahu. Jadi yang paling tepat adalah kita tahu lokasinya. Di mana sih yang mau kita research? Masalah, ada masalah nggak dengan koperasi mereka? Ini, makanya saya bilang, oke, bagi mahasiswa yang di keuangan, cari data yang sekunder, yang sudah ada di publish, di perusahaan terbuka. Tadi saham, tadi Yahoo Finance, ada. Yang pemasaran bisa teman-temannya jadi observasi, jadi responden. Apa itu? Ya tentang kepuasan tentang produk apa, misalnya produk Shopee, marketplace yang dipakai Shopee, Tokopedia, bandingin. Yang ditanya siapa? Ya teman kita, manageability ya. Analisis kepuasan pelanggan pada marketplace apa-apa. Studi kasus mahasiswa FEB UIK. Kan enak tuh ya? Ya kan? Nggak ada kendala, kan kita bisa langsung tanya. Apa yang disukain?
tentang pelayanan kecepatan kurirnya, kualitas produknya, harga, iklan, diskon, promosi-promosinya kan dipilih. Shopee yang the best, Tokopedia, Lazada, Blibli semua. Kayak gitu ya. Jadi mengambil riset atau objek itu yang visible, yang bisa diraih atau kita kerjain. Jadi kalau ngambang, ambiar, kata orang Jawa, ambiar, sangat apa ya, nggak bisa terjangkau. Itu kan beratin kita. Kayak pemasaran kok. SDM, ya gimana Bu, saya mau melihat SDM ya udah bersuratlah sekarang. Ke mana yang mau yang paling enak kalau sumber daya manusianya itu di UMKM. Kecil gitu ya. Terus kita bisa melakukan observasi. Kalau di perusahaan, mulai dari sekarang, untuk meminta atau mengajukan surat melakukan research. Biasanya magang sih, kalau perusahaan tuh ngasih data kalau Anda magang. Terus, bertanyalah tentang pola organisasi, kemudian motivasional leader, tentang kepemimpinan, tentang gitu. Bisa kita amati. Terus baru kita lakukan, ada masalah nggak di sini ya? Oh, kayaknya nggak ada masalah dengan leader, oke banget. Ada masalah, oh ternyata masalah dengan jenjang karir. Gitu. Secara teorinya deh yang mendukung itu. Gitu ya, tapi pelan-pelan saja, tapi tetap aja berkemajuan. Jangan stuck, bahwa kita susah sih, ngapain? Berat banget. Karena prinsipnya, yang namanya meneliti itu berat. Bukan hanya bagi S1. Bagi yang sudah profesor, sudah dokter, ya udah, memulai melakukan research itu berat sama. Yang bisa kita siasati dan strategikan adalah mulai menata strategi untuk bisa selesai tulisan itu. Karena skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Percuma lah ya kita fenomenal gitu, terus keren gitu, idenya, tapi nggak jalan, nggak jadi. Ya nggak keren. Yang keren adalah Anda menyelesaikan misinya. Gitu ya. Oke, nanti tanya jawabnya habis ini. Jadi, sebelum kita masuk kepada nulis-nulis, saya pengen Anda nulis-nulis itu pertemuan kedua lah ya. Pertemuan pertama, cari-cari bahan. Terus masukin ke kotak-kotak yang saya kirim di LMS itu. Kotak ada 6 kolom. Judulnya apa sih? Apa tujuan penelitiannya? Metodenya apa? Dia pakai populasi gimana? Samplingnya dengan purposif atau random kah atau apa, kan ada di tulisannya tuh. Terus teknik analisisnya pakai apa, panel, regresi biasa OLS, atau dia bahkan pakai SWOT doang, atau pakai IPA, Important Performance Analysis, kayak gitu. Mungkin yang SDM sama pemasaran bisa menggunakan itu. Kemudian studi pendahuluan, ini ya, mengetahui informasi peta permasalahan. Kita tahu informasi kalau kita dalemin datanya. Terus, masalahnya ada nggak ya? Itu tadi saya sampaikan, duduk diem, ada di sana, ada masalah nggak ya dengan kalau nggak ada masalah. Saya pengen tahu, Bu. Kalau pengen tahu, itu berarti nggak ada masalah. Masalah itu pengen tahu tentang berjalannya proses peraturan Pak Rahman tadi. Kalau peraturannya ditulis, terus gak dijalani, itu masalah. Kan SOP, ISO, standar. Masalah. Berarti kita bisa tahu itu ada atau enggak kan karena Rahman dapat narasumber. Kalau nggak ada narasumber atau nggak ada informasi, masa kita ngarang? Nggak bisa selesai kalau ngarang, karena kita harus berinteraksi dengan data. Jadi ingat ya, kekuatan dalam riset, dalam metode, dalam penelitian itu adalah data dan teori. Data bisa dapat langsung melihat atau primer, atau bisa dari pihak yang lain. Gitu. Jadi ya kayak gini, membaca literatur, berkonsultasi dengan narasumber pihak yang lain ya, dan melakukan peninjauan, datang ke tempat yang kita observasi. Oke, ini adalah masalah. Dari mana? Sumber masalah dari karya tulis ilmiah dan tulisan lain, pertemuan ilmiah, pernyataan otoritas, dan pengamatan. Jadi contoh ya, Anda cari artikel.
kita ngomongin masalah. Pemilihan masalah, apakah masalah penting sesuai bagi peneliti dan pertanyaan pernyataan. Perumusan masalah bisa dalam bentuk pertanyaan, bagaimanakah hubungan antara kedisiplinan terhadap produktivitas atau pernyataan. Hubungan kedisiplinan pada produktivitas memiliki ketidakliniaritasan. Pernyataan tadi yang salah kan itu? Kayak gitu. Saya akan ajarin cara mencari sumber literatur ya. Internet saya banyak nih. Oke, bentar ya, saya buka internetnya dulu. Mungkin Anda semua sudah pernah mencari di, oke, saya share screen ya. Siang ini nggak ada kuliah lagi, Kal? Nggak ada, Bu. Selasa kosong. Iya ya. Saya... Oke, jadi saya share screen dulu. Oke, saya sambil screenshot dulu ya. Ini kelasnya harus di screenshot buat bukti absen. Lagi di rumah, Rah? Di rumah. Nah, cari di Sinta. Bukan Renea Sinta ya? Sinta. Yes. Garing ya. Oke, kemudian di sini ada subjek. Source. Klik source. Terus ini ada jurnal, book, gitu ya. Cari jurnal. Kalau mau bereputasi, ini disebut Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 itu level ya. Sinta 1 berarti dia paling tinggi, Sinta 6 paling rendah. FEB punya Sinta 5, inovator, moneter gitu ya, Sinta 5. Oke. Kalau pengen sumbernya valid dan bagus, itu di Sinta 2 lah ya, lumayan. Sinta 2. Oke, kita cari di sini. Manajemen. Ini kenapa tulisannya jadi berantakan? Loh, nomlok saya kepencet deh kayaknya. Manajemen. Sinta skor 2. Ini ya, manajemen pendidikan. Akuntansi dan manajemen. Saya klik 1. Saya ingin cari inspirasi judul. Nah, ini dia. Kacamata di mana ya? Saya ini nggak ngelihat udah kalau nggak pakai kacamata. Jadi kelihatan rabun. Mana kacamata ya? Taruh. Oke, sudah dipraktekkan ya. Saya nyari kacamata nggak berhasil. Ini tulisannya biru lagi. Ini kan, ini bahasa Inggris semua ya, Bu. Sinta 2 itu memang kebanyakan bahasa Inggris. Ditranslate aja kalau nggak ngerti atau nggak. Saya juga nggak bisa bahasa Inggris, tapi saya berusaha untuk mentranslate dan menerjemahkan. Ini ya, Das Kapital Intern. Matanya ini buruk. Why is tech knowledge and text understanding? Ini tentang pemahaman tentang teks ya. Oke, kalau misalnya mau diturunkan grade-nya ke Sinta 3, Sinta 3 itu banyak yang bahasa Indonesia. Sinta 3 ya. Tapi cara mencarinya gitu. Karena yang bereputasi itu nentuin kualitas tulisan Anda jadi bagus atau enggak bagus. Oke, manajemen. Di sini ada jurnal manajemen dan bisnis nih.
Oke, apa judul-judulnya? Di sini bisa lihat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai, gitu kan? Pengaruh budaya organisasi perusahaan, dan ini kebanyakan SDM ya. Kualitas pelayanan nih, para pelayanan dan bagi hasil terhadap keputusan menabung. Kombinasi ya. Dibuka. Ini agak tuh jurnalnya kebuka nih, abstrak pengaruh kualitas bla 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 bla, full di download, nanti disarikan caranya ya, yang kan saya kasih tugas tuh. Buat apa? Buat cuma jangan nyari yang bebas ya, maksudnya yang bebas gimana Bu? Jangan nyari yang beda-beda temanya, tentukan temanya yang sama. Tentang kualitas pelayanan ya kuncinya di kualitas pelayanan. Baca, di download nih, ada bisa di download ya, biasanya bisa tuh kan di sini download. Oke, kita download dulu. Nanti simpan di satu file, nanti Anda akan belajar Zotero dan Mendeley untuk reference. Udah nih, satu dapat nih tentang pelayanan. Nanti cari semua yang pelayanan. Cara gampangnya, kalau sudah dapat tema satu begini, adalah lihat daftar pustaka dia. Itu kan selalu saya bilang sama mahasiswa saya. Lihat daftar pustakanya. Ini kan, ini mestinya kan yang 2012 ke atas ya, 2013. Ini kan analisis pengaruh kualitas produk harga pada keputusan pembelian. Kayak gini-gini. Ini dicari lagi, di copy, cari lagi di Google, PDF klik gitu. Nanti keluar yang searah, yang sama untuk membangun dan memperkuat ide pikir. Jadi bahasanya nggak ambil, nggak kemana-mana gitu. Oke, ini saya cari lagi yang tadi gitu ya, kita buka beranda yang lain. Gini ya, ini masih kelihatan nggak beranda yang lainnya? Kelihatan nggak? Saya nggak lihat angguk-angguk loh. Kelihatan ya? Nah, yang aqua, kelihatan nggak? Askal. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, jadi cara nyarinya nih, udah dapat nih. Udah dapat 2 lah ya, 2. Nanti lihat daftar pustaka dia atau balik lagi ke yang tadi, yang ini. Nah, saya akan cari pengaruh harga yang endang ini. Terus saya copy, saya cari di Google lagi. Gitu loh caranya. Meskipun tadi skripsi kan yang tulisan si siapa ini? Ini kan Arumsari ini skripsi ya. Skripsi Arumsari yang levelnya paling tinggi apa, Bu? Bukan skripsi sih, artikel yang paling bagus. Apalagi Sinta 2 atau Sinta 3. Kalau skripsi kan syarat wajib untuk lulus ya, tapi bukan publikasi. Skripsi kan nggak bisa dipublikasikan. Tapi bagusnya skripsi itu bisa ngelihat lengkap alatnya kan, kita bisa modifikasi, atau jangan dikopas ya, kalau kopas nanti ketahuan nyulik. Ketahuan nyuliknya kita, nanti kalau ketahuan nyulik, nanti kena plagiarisme, terus nggak diakui. Nggak ketahuan sekarang pas kita sudah jadi magister atau kepala kantor gitu, ketahuan skripsinya bekas plagiarisme, maka ijazah kita dicabut. Nggak sekarang, memang nggak ketahuan sebulan 2 bulan. Biasanya setelah ada yang claiming gitu. Gitu ya, terus nanti di copy lagi. Cara mencarinya gitu. Saya sih lebih prefer untuk mencari turunan dari si tulisan dia. Jadi kita tetap konsisten pada satu rujukan. Gitu. Nah, kemudian masukkanlah kan saya bikin 5 kolom ya. Nama peneliti, gitu kan? Ya nggak? Nama judulnya apa, gitu ya. Terus tujuan peneliti kan udah ditulis tuh di abstrak. Sebenarnya ada di abstrak semua sih yang saya tanya pada kolom tugas itu. Tujuan apa? Untuk mengetahui di copy, pindahin. Populasi dalam penelitian ini metodenya pelanggan surat ini, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampling aksidental, atau kalau ketemu orangnya langsung ditanya gitu ya. Kalau nggak ketemu ya nyari yang lain yang bisa ketemu. Terus ini metodologinya, penelitian menggunakan teknik analisis uji, ini metodenya ya. Jadi kalau ngopi metode ya ada di sini. Kebanyakan semuanya sudah ada di abstrak. Nah, abstrak itu kan isinya tujuan, metode, kesimpulan analisis hasil, dan saran. Ini hasilnya. Hasilnya juga sudah ada. Jadi Anda tinggal rajin men-tracking. Bisa kok lah sehari 2 atau 3 gitu. Oke, berikutnya untuk yang internasional, ini saya stop dulu, saya buka lagi yang baru ya. Itu kalau yang nasional ya, kan nasional saya minta 10.
Yang internasional bisa cari di G-Store atau di Stihub. Oke, kita praktek lagi ya. Ini saya hapus, saya cari di G-Store. G-Store, open and free content. Gitu ya. G-Store, terus cari deh tentang service hospitality. Ini pelayanannya. Hospitality. G-Store. Open content, cari official report Canada decision from, ini nggak relevan. Yang relevan aja yang diambil ya. Kalau dia nggak mau, oh ini service bukan survive ya. Inside Food, Wastage Day, Case University Catering Unit, catering. Di-download yang sesuai. Hospitality, Social Service, jurnal, artikel, download. Hospital, Social Service gitu ya. Kalau nggak mau hospitality itu pelayanan ya. Manajemen. Applying requirement development method for building tools. Ini urban. Ini coordination service delivery for HIV infected individual. Kayaknya nggak cocok juga. Kalau mau culture juga klik aja keywordnya. Jadi saran saya klik keywordnya. Misalnya tentang culture. Atau leadership lah. Leadership. Keuangan juga sama ya. Apa keyword Anda, cari aja. 12. Nih, nggak banyak dia ternyata ya. Karena leadership satisfaction. Oke, ini sedikit sekali ya. Atau saya lari kepada keyword satisfaction. Random ya, misalnya. Malah kosong. Management, improving research and practice through development. Terus yang lain, ini adalah CAT management option using decision analytical model, analisa model, finding one another realize, exam and love story, mutual friend, ini macam-macam lah ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua bisa melalui ini, saya ajarin lagi ya. Stihub. Ini open access. Apa? Keywordnya apa? Misalnya tentang employee yang SDM, employee satisfaction. Oh, yang disuruh nyari adalah ininya doi. Doi itu BP. Ini kayaknya temporary unavailable nih. Oke, kita cari lewat Elsevier aja. Bisa ya, Elsevier. Nih ya, Elsevier ini. Tulisan salah ya, Elsevier. Tulisannya salah, Elsevier. Akses jurnal. Apa? Stock market yang keuangan ya. Oke, stock market itu modeling stock market volatility, studi korelasi between firearm relate hospitalization. Banyak ya evaluasi internet, teknologi. Cari aja satu-satu yang relevan dengan tulisan Anda. Kebanyakan sih kalau nyari di sini lebih enak
Bu, tapi saya senangnya nyari di Google, Bu. Di Google. Di Mbak Google. Langsung saya ketik di sini bisa nggak, Bu? Bisa saja, cuma dia tidak internasional yang bereputasi. Jadi, sometimes saya juga cari gitu ya. Misalnya volatility, saya orang keuangan ya, jadi tapi saya bukan berarti nggak ngurusin pemasaran strategi dan SDM karena saya di Sekretaris Prodi Magister Manajemen, jadi saya harus ngomong juga tentang ini. Gitu ya. Ini model market volatility. Paling enak tuh kalau di belakangnya ditulis PDF. Pasti di artikel PDF. Nih, assurance of volatility in emerging market. Nanti keluar dari dia tuh kan. Nih, emerging economy, market volatility itu artinya volatilitas ketidakberaturan pada pasar saham. Terus di-download, simpen. Nanti kalau sudah disimpan, lihat daftar pustakanya, nanti di-copy di daftar pustakanya, cari lagi. Gitu ya. Ngerti nggak? Kerjain dulu, coba dulu. Nanti kalau ada kendala baru bisa diskusi. Itu ya. Rah? Man? Iya, Bu. Jadi, di pertama, untuk melatih insting kita mengenai bahan bacaan, passion, karena saya pengen tahu apa sih yang Rohman mau bikin. Oke, Rahman udah bahas tentang SOP. Karena nanti tadi prosedur operating to employee, kayak gitu. Nanti bunyi kayak gitu, Man. Keluar tuh, PDF. Tapi jangan lupa klik PDF. Kalau ya kita memang agak berspekulasi, karena kita nggak tahu itu jurnal dari mana ya. Tapi kalau Emerald, Esfers, IHUB, Gistor, itu pasti udah bereputasi. Dan enaknya kalau dapat sumber dari bereputasi, kita itu jadi kuat gitu loh. Apa ya? Payung kita, pegangan kita kuat, tulisan kita pasti berbobot. Gitu sih. Tapi kalau bebas, ini kata si jurnal ini, itu jurnal versi yang berapa ya? Jangan-jangan dia abal-abal, jangan-jangan dia jurnal predator. Predator tuh yang punya orang lain diklaim gitu. Terus dia nggak riset beneran. Ya kayak gitu aja sih kelemahannya. Cuma kalau dapat satu jurnal yang bereputasi, baik dari Sinta 2, Sinta 3 gitu ya, atau dari jurnal yang tadi saya sebut, Elsevier, Emerald, Gistor, itu satu aja cari, terus di belakang daftar pustakanya di tracking, itu pasti enak. Terus habis itu masukin di kolom-kolom, jadi kita punya bahan, satu file gitu ya, bahan baku skripsiku, masukin aja semua yang kita searching. Jadi begitu dosen nanya pada saat sidang, kamu mulai membaca literatur dari mana? Itu sudah tahu alurnya, kayak gitu. Oke, saya buka pertanyaan sebelum ditutup. Sudah azan. Adakah pertanyaan di pertemuan perdana ini? Semoga nggak hot di awal, sampai akhir, sampai Anda selesai proposalnya, semuanya semangat dan sehat gitu ya. Bakal banyak yang diskusi kalau sudah pegang dan nyari-nyari. Kalau belum kan nggak kebayang gitu. Soalnya kan Anda belum punya bahan. Paling seneng tuh kalau diskusi sama siswa kalau sudah pegang materi. Gitu ya, Kal? Man? Ya, Bu. Sarah? Saya sapa yang on aja. Iya, Ibu. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah hadir di siang hari ini. Insya Allah sebentar, tapi kita paham esensinya dari pembelajaran kita, dan tetap jaga kesehatan, semangat juga dijaga. Ya, selamat datang Gilang. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Insya Allah minggu kedua jangan lupa kerjain dan cicil tugasnya, baca dulu, gitu ya. Nanti baru pinter diskusinya, karena banyak bahan yang bisa ditanyakan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, ditutup. Terima kasih, Bu. Iya, Ibu.